Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Salma Salsabila dengan NIM 215500004. Saya di sini akan menjelaskan sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan pegawai dengan metode GAP untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem pendukung keputusan. Apa itu sistem pendukung keputusan? Sistem pendukung keputusan atau dalam bahasa Inggrisnya Decision Support System, disingkat DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen pengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. DSS juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Selanjutnya terdapat profil matching. Profil matching adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Langkah-langkah. Yang pertama, harus menentukan variabel data-data. Kedua, menentukan aspek-aspek yang digunakan untuk penilaian. Ketiga, pemetaan profil GAP. Studi kasusnya adalah menyeleksi kenaikan jabatan karyawan dengan menggunakan metode GAP. Di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah tugas dan jabatan 1A, kerjasama 1B, kreativitas 1C, disiplin 1D, kehadiran 1E, pelayanan 1F, sikap 1G, yang terakhir kerapian 1H. Di sini terdapat rumusnya, yaitu yang pertama ada core factor atau faktor utama, yaitu rumusnya NCF sama dengan sigma NC kurung X min per sigma IC dengan keterangan NCF nilai rata-rata core factor, NC kurung X adalah jumlah total core factor variabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang terakhir ada IC adalah jumlah item core factor. Selanjutnya rumus secondary factor atau faktor pendukung. Rumusnya adalah NSF sama dengan sigma NS kurung X min per sigma IS dengan keterangan NSF adalah nilai rata-rata secondary factor, NS kurung X adalah jumlah total secondary factor variabel 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang terakhir adalah IS sama dengan jumlah item secondary factor. Di sini terdapat rumus perhitungan nilai total, yaitu rumusnya NT sama dengan X% dikali NCF X plus X% dikali NSF X 2.4. Keterangannya yaitu NT sama dengan nilai total dari variabel NCF X, nilai rata-rata core factor variabel NSF X adalah nilai rata-rata secondary factor, dan variabel X persen adalah nilai persen yang diinputkan atau total 100%. Di sini saya sudah menyiapkan tabel-tabel data karyawan untuk dapat menghitung dengan metode GAP. Di sini saya juga menyiapkan tabel kriteria, tabel nama yang saya singkat. Terdapat tabel karyawan. Tabel karyawan yang saya beri warna biru itu adalah core factor, dan tabel karyawan yang berwarna hijau yaitu tabel secondary factor. Di sini jika kalian ingin menampilkan nilai profil ideal menggunakan rumus sama dengan max kurung buka D7 sampai D9. Nanti kalian akan mendapatkan nilai profil idealnya.
Di sini jika ingin menampilkan nilai GAP, maka menggunakan rumus nilai salah satu nama dikurangi dengan profil ideal. Selanjutnya dengan nilai-nilai berikutnya, rumusnya yaitu sama, nilainya dikurangi dengan profil ideal, maka akan menampilkan hasil. Di sini jika kalian ingin menampilkan nilai bobot, maka harus menggunakan rumus if. Ini contohnya. Kalian bisa menuliskan rumus seperti yang saya ketikkan di atas itu. Di sini kalian bisa menyesuaikan nilai-nilainya sendiri. Nilai yang akan dihasilkan bobot itu diambil dari nilai GAP. Begitu juga dengan kolom-kolom bobot yang lain, jika masih kosong harus ditampilkan nilainya dengan memanggil nilai GAP dulu, lalu akan nanti menghasilkan nilai bobotnya. Selanjutnya menghitung core vektor. Core vektor di sini saya tandai dengan warna biru. Jika ingin menghitung core vektor, maka akan ada rumus yaitu average, lalu diambil dari kolom-kolom bobot yang termasuk tabel core vektor. Nanti akan menghasilkan hasil-hasilnya sendiri. Itu sama pula dengan kolom-kolom yang lain. Begitu juga dengan secondary vector. Secondary vector di sini saya tandai dengan warna hijau. Rumusnya adalah average, lalu ambil data-data bobot yang berisikan secondary vector tadi. Lalu akan menampilkan hasil-hasil secondary vectornya. Jika ingin menampilkan nilai akhir, maka menggunakan rumus core vector dikali dengan bobotnya. Saya di sini mengumpamakan adalah 60%. Lalu ditambah dengan secondary vector dikali bobotnya yaitu 40%. Maka akan menampilkan hasil-hasilnya tersendiri. Jika sudah ketahuan nilai akhirnya, maka kita dapat menilainya dengan keterangan, yaitu ada dua pilihan, naik dan tidak naik. Saya menggunakan batas naik dengan nilai 4,5 sampai 10, dan jika tidak naik yaitu nilainya 0 sampai 4,49. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.